kabarnya Kak Gebi? Sehat-sehat gak nih meskipun di rumah aja? Puji Tuhan, sehat Kak Grace. Kalau adik-adik gimana? Apa ada yang sakit? Wah, semoga adik-adik kalau misalnya ada yang sedang sakit cepat sembuh ya. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan kita kesehatan, kekuatan. Apalagi di masa-masa ini ya Kak Gebi. Betul Kak Grace. Di masa-masa seperti sekarang ini kita perlu jaga kesehatan. Wah, bersyukur ya Kak Grace kalau bangun kita masih bisa bernafas. Kaki tangan kita juga masih bisa bergerak. Iya, benar sekali Kak Gebi. Meskipun sekarang ini kita masih berada di masa-masa yang gak mudah, tapi pasti ada saja alasan kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan ya. Betul Kak Grace. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Ayo sama-sama kita berdiri, kita bergerak, kita bersyukur kepada Tuhan. Yuk, yuk, yuk. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi ya adik-adik, sama-sama memuji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Yuk adik-adik kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Engkau telah menyertai istirahat kami semalam. Tuhan, kami ingin beribadah bersama-sama. Hari ini kami ingin bersyukur kepadamu. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa fokus, kami bisa beribadah dengan baik dan memuji namamu dengan semangat. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kak Grace ngantuk. Baru nyanyi lagu pertama aku sudah ngantuk, bosen. Ibadah kok cuman di rumah aja. Loh, kok udah ngantuk sih Kak Gebi? Jangan-jangan adik-adik di rumah juga sama ya, udah pada ngantuk ya? Wah, kita harus tetap semangat dong. Memang kita masih harus ibadah di rumah. Apalagi sekarang Omikron lagi menyerang. Wah, kita harus semakin jaga kesehatan kita. Oh iya juga ya, harus di rumah aja ya. Tapi bosen loh Kak Grace kalau ibadah cuma nonton layar aja. Tapi Kak Gebi, adik-adik, meskipun kita cuma ibadah di rumah aja, kita masih bersyukur loh kalau kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Kita masih bisa melihat, kita masih bisa bergerak. Nah, meski cuma di rumah, bukan berarti kita cuma nonton doang. Tapi kalau kita beribadah, kita harus sungguh-sungguh dengan sikap beribadah. Kalau diajak bernyanyi, ya kita bernyanyi mengeluarkan suara. Kalau kita diajak bergerak, kita bergerak memuji Tuhan Kak Gebi dan adik-adik. Oh iya ya, kita ini kan punya mata, masih punya mulut, punya tangan, punya kaki. Berarti kalau kita memuji Tuhan, kita bergerak harus benar sungguh-sungguh gitu ya Kak Grace? Betul banget Kak Gebi. Kita bersyukur karena Tuhan itu masih memberkati kita dengan tubuh yang sehat. Wah, kalau Kak Gebi bersyukur punya mata yang masih bisa lirik kiri kanan. Kalau adik-adik bersyukurnya karena apa ya bagian tubuhnya? Atau Kak Grace nih, Kak Grace bersyukur karena bagian tubuh yang mana? Oh, kalau Kak Grace itu selalu bersyukur buat hidung Kak Grace yang mancung nih. Wah, seneng banget nih sama hidung mancungnya. Nah, kalau adik-adik, apa yang bisa adik-adik syukuri nih dari bagian tubuh adik-adik?
Wah, banyak banget pasti ya. Nah, ini nih kayak lagu yang kita mau nyanyiin sama-sama Kak Grace. Wah, apa tuh? Yuk kita berterima kasih buat Tuhan untuk mata kita dulu ya. Terima kasih Tuhan untuk mataku, bisa lirik-lirik kiri kanan kinclong, bisa untuk buka tutup seperti jendela. Oh, terima kasih Tuhan untuk mataku. Sekarang terima kasih Tuhan buat tanganku ya. Terima kasih Tuhan untuk tanganku, bisa kerja-kerja, lah, lah, lah. Bisa tepuk tangan, clap, clap, clap. Oh, terima kasih Tuhan untuk tanganku. Sekarang terima kasih Tuhan buat kakiku ya. Terima kasih Tuhan untuk kakiku, bisa lari-lari yang jauh dan yang dekat, bisa lompat-lompat, wah, wah, wah. Oh, terima kasih Tuhan untuk kakiku. Hey, terima kasih Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu kepada kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang akan menyertai kami supaya semua berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ih, seneng ya Kak Grace kalau kita itu masih bisa bergerak, masih bisa nari, masih bisa lompat-lompat kayak kelinci. Iya, seneng banget Kak Gebi. Kita masih bisa bergerak, bermain. Coba kalau kita sakit pasti bosen. Harus di rumah terus, gak bisa main. Apalagi kalau sakitnya sakit penyakit yang menular. Wah, kita harus di karantina, harus di rumah dulu, gak bisa kemana-mana, gak bisa ketemu orang lain. Nanti yang lainnya malah ketularan. Ih, bener ya Kak Grace. Udah kalau kita sakit itu kita sendirian, kan nggak bisa deket-deket sama orang ya, soalnya kan takut ketularan, bahaya. Terus kita pasti tambah sedih, tambah bosen, nggak bisa ketemu orang lain, nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, bener banget. Adik-adik pernah nggak merasakannya? Pasti kalau adik-adik pernah merasakannya, sedih ya. Udah sakit, kita harus jauh-jauh lagi dari orang lain, sendirian, nggak bisa ketemuan, takut nanti tertular ke orang lain. Nah adik-adik, hari ini kita mau dengerin cerita firman Tuhan nih tentang penyakit yang di zamannya Tuhan Yesus loh Kak Gebi. Pada waktu itu penyakit itu juga belum ada obatnya dan bahkan nggak bisa sembuh. Nah jadi semua orang itu nggak boleh deket-deket, bahkan bisa menular. Ih serem banget deh pokoknya penyakitnya. Ih, nggak boleh deket-deket penyakit COVID. Oh, berarti COVID itu ada di zaman Tuhan Yesus? Bukan Kak Gebi, bukan penyakit COVID namanya. Beda lagi penyakitnya. Coba kalau gitu kita mau sama-sama baca Alkitab kita yuk. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya belum? Coba Alkitabnya diambil yuk. Kita mau buka Alkitab kita dari Lukas pasal 17 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-13. Yuk kita mau sama-sama baca Alkitabnya. Sudah siap belum Alkitabnya? Nah kalau sudah siap, kita mau baca sama-sama ya. Dari Lukas 17 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-13. Yuk kita baca sama-sama. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Demikian bunyi firman Tuhan. Terus gimana Kak Grace ceritanya 10 orang kusta itu?
Gini nih ceritanya adik-adik. Pada waktu itu, tadi kan kita udah baca nih di Alkitab, Tuhan Yesus itu lagi mau pergi ke Yerusalem. Tapi Tuhan Yesus itu perginya lewat daerah Samaria dan Galilea. Tuh, coba lihat, ada petanya. Kita lihat perjalanannya jauh sekali, dari ujung ke ujung. Nah, gitu deh perjalanannya. Kak Kris, buat apa kita tahu tempat itu? Apa hubungannya sama 10 orang kusta? Nah, adik-adik tahu nggak, daerah Galilea sama Samaria itu adalah daerah Israel yang dipinggirkan. Orang-orang yang tinggal di situ itu, wah banyak yang musuhin. Mereka nggak dianggap, mereka dianggap nggak penting, nggak usah main sama orang-orang yang tinggal daerah situ. Biasanya orang nggak mau main ke daerah sana karena mereka dianggap orang-orang yang nggak penting. Jadi 10 orang kusta yang di sana itu juga dianggap nggak penting gitu ya Kak Kris? Iya, bener banget. Mereka itu disingkirkan dari tempat tinggalnya masyarakat. Mereka diusir supaya mereka gak menularkan penyakit itu ke orang yang lain. Mereka diusir, hus, jauh-jauh, gak boleh deket-deket gitu. Oh, tunggu. Kan dia itu diusir-usir. Iya. Emang sakit kusta itu yang kayak gimana sih Kak Kris? Penyakit kusta itu adik-adik adalah penyakit kulit. Tapi penyakit kulitnya bukan cuma di daerah luarnya aja. Ternyata penyakit kusta itu bisa merusak organ-organ tubuh. Seluruh tubuh kita jadinya rusak. Bahkan makin lama makin digerogotin. Bisa copot-copot sendiri. Nih daging-dagingnya bisa, pokoknya serem banget. Lama-lama digerogotin, tinggal sisa-sisa bagian tubuh tertentu KGB. Serem banget ya pokoknya penyakitnya. Serem banget Kak Kris. Makanya kita nggak boleh deket-deket gitu ya, nanti ketularan gitu. Takut Kak Kris. Bener. Pada waktu itu mereka pada takut karena gak bisa sembuh. Belum ada dokternya pada waktu itu. Belum ada rumah sakit juga pada waktu itu yang bisa menyembuhkan mereka. Apalagi adik-adik tahu nggak? Kalau orang yang sakit kusta itu biasanya pasti mereka akan mati. Wah, jadi kalau ada orang yang sakit kusta, pasti langsung diusir jauh-jauh, gak usah deket-deket gitu. Serem banget Kak Kris. Kalau deket nanti takutnya kita ketularan gitu ya. Jadi benar-benar harus jauh-jauh gitu ya Kak Kris ya. Iya, bener sekali adik-adik Kak Gebi. Orang-orang pada waktu itu gak ada yang mau deket-deket sama orang yang sakit kusta. Setiap orang kusta itu lewat, adik-adik tahu gak mereka harus teriak apa? Najis, gitu. Supaya orang-orang itu gak mendekati mereka. Dan mereka tidak akan menularkan penyakit itu ke orang lain. Terus Kak Kris, gimana waktu Tuhan Yesus lihat mereka? Kalau Tuhan Yesus sama murid-muridnya deket-deket kan nanti ketularan juga. Iya ya, tapi waktu itu Kak Gebi, adik-adik 10 orang kusta itu ternyata mereka berteriak-teriak dari jauh. Gini nih mereka ngomong, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Wah, adik-adik, Tuhan Yesus mendengar dari jauh teriakan mereka. Dan Tuhan Yesus melihat keadaan mereka. Tuhan Yesus berbelas kasihan kepada mereka semua. Mereka pasti pengen sembuh. Tuhan Yesus tahu pasti mereka pengen cepet-cepet pulang, ketemu keluarga mereka. Dan akhirnya apa yang Tuhan Yesus katakan ya? Tuhan Yesus menyuruh mereka pergi kepada para imam-imam. Terus Kak Kris, mereka nurut? 10 orang kusta itu nurut, mereka pergi ke imam-imam. Wah, tentunya mau dong. Mereka turut apa yang Tuhan Yesus katakan. Mereka taat kepada perintahnya Tuhan Yesus. Mereka akhirnya pergi menemui imam-imam. Tapi tahu gak Kak Gebi, adik-adik semuanya, waktu mereka lagi di tengah-tengah jalan tuh, mereka lagi berjalan menuju para imam, ternyata mereka lihat tubuh mereka sudah sembuh loh. Wah, kok bisa Kak Kris? Padahal waktu mereka pergi kan Tuhan Yesus gak ada di sana ya.
10 orang kusta itu, 10-10-nya itu sembuh Kak Grace. Iya bener, firman Tuhan mengatakan kalau semua orang, 10 orang kusta yang tadi sakit itu, mereka sembuh. Wah, senang sekali mereka. Tuhan Yesus menyembuhkan mereka waktu mereka sedang di dalam perjalanan. Bisa dibayangin ya Kak Grace, rasanya itu pasti senang banget. Apalagi sudah lama sakit, terus ini tiba-tiba sembuh, betul-betul sembuh. Nah, kalau sudah sembuh, biasanya orang-orang akan ngomong apa ya? Adik-adik tahu nggak ya? Betul, harus bilang terima kasih. Don't forget to be thankful. Betul, harusnya kita itu berterima kasih karena kita sudah ditolong. Tapi ternyata Kak Gaby, adik-adik, ternyata dari 10 orang yang tadi disembuhkan oleh Tuhan Yesus, hanya 1 orang yang kembali kepada Tuhan Yesus dan mengucapkan thank you, terima kasih loh. Loh, yang 9 lagi kemana Kak Grace? Bisa jadi Kak Gaby, adik-adik, mereka itu terlalu senang, akhirnya mereka langsung pulang ke rumah mereka masing-masing. Tapi ternyata mereka malah lupa untuk bilang thank you, terima kasih sama Tuhan. Dan hanya 1 orang ini yang berterima kasih kepada Tuhan. Kalau adik-adik tahu, 1 orang ini adalah orang Samaria, orang yang sebenarnya tidak mengenal Tuhan di tempat yang terpinggirkan tadi. Tapi justru dia itu kembali datang kepada Tuhan. Dia datang dan mengucap syukur, dia sujud di depannya Tuhan Yesus dan mengatakan terima kasih Tuhan. Dan Tuhan Yesus tanya sama dia, loh mana yang lain? Bukannya yang lain juga sembuh ya? Nah adik-adik, jangan sampai ya kita jadi 9 orang kusta yang lain tadi. Kalau sudah ditolong, lupa bilang terima kasih kepada Tuhan. Padahal Tuhan kita ini sudah baik, sudah mau menolong kita. Nah, kalau sudah ditolong oleh Tuhan, kita harus bilang terima kasih. Don't forget to be thankful. Don't forget to be thankful. Don't forget to be thankful. Don't forget to be nice. Don't forget to be good. Don't forget to be thankful. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Kita belajar untuk berterima kasih kepada Tuhan untuk apapun yang Tuhan sudah lakukan kepada kita. Benar sekali adik-adik, seperti ayat hafalan yang mau kita hafalkan hari ini ya. Dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Yuk kita mau baca sama-sama. Nanti minggu depan kita akan hafalkan bersama-sama di kelas kita masing-masing ya. Yuk sekarang Kak Grace ajak kita baca dulu sama-sama ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bisa ya, minggu depan dihafalkan. Kita belajar mengucap syukur itu kepada Tuhan untuk segala hal ya Kak Grace. Kira-kira apalagi ya yang bisa kita syukuri? Nah, kalau Kak Grace itu bersyukur karena Tuhan sudah kasih Kak Grace, papa mama, kakak yang sayang sama Kak Grace. Kalau Kak Gaby apa nih yang bisa disyukuri? Kalau Kak Gaby bersyukur untuk papa, mama, adik, dan Kak Gaby sendiri yang sehat Kak Grace. Wah, kalau gitu sekarang adik-adik kira-kira ada nggak ya hal apa yang kita syukuri kepada Tuhan nih? Nah,
Ayo adik-adik, coba siapkan catatannya. Kita mau tulis sama-sama. Ada 1 sampai 5 hal apa ya yang hari ini kita bisa syukuri. Coba dituliskan, I am thankful for. Nah, adik-adik bisa tuliskan. Mungkin hari ini bersyukur karena bisa bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Bersyukur untuk papa mama, atau apapun yang adik-adik syukuri boleh nih ditulis. Nah, adik-adik bisa nih setiap hari juga kita lakukan hal ini. Menuliskan minimal 1 hal apa yang kita syukuri kepada Tuhan, supaya kita belajar untuk mengucap syukur dan tidak lupa mensyukuri berkat yang Tuhan berikan buat kita, pertolongan apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang baik dan menolong setiap kita. Jadi, don't forget to be thankful to God ya. Nah, adik-adik, salah satu cara untuk kita mengucap syukur adalah dengan memberikan persembahan. Nah, betul sekali Kak Gaby. Kalau begitu, yuk kita saat ini mau sama-sama memberikan persembahan kita. Adik-adik bisa kumpulkan di rumah, atau adik-adik bisa kumpulkan melalui QR Code yang ada di bawah ini. Bisa minta tolong papa mama ya. Yuk sama-sama kita mau menyanyi memuji Tuhan sambil kita memberikan persembahan kita. Beri syukur. Adik-adik, sekarang yuk mari kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur atas berkat pertolongan yang Tuhan sudah berikan buat kami. Kami bersyukur untuk papa mama, bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan sudah berikan. Kiranya Tuhan sendiri yang tolong kami bisa belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan setiap harinya. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah. Tuhan berkati mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan. Tuhan berkati kalau ada anak-anak yang sedang sakit, kiranya Tuhan yang menjamah dan memulihkan. Juga setiap papa dan mama, Tuhan memberkati keluarga besar mereka. Tuhan, saat ini juga kami mau mengucap syukur kepada Tuhan lewat persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya Tuhan sendiri yang kuduskan, Tuhan berkati persembahan ini untuk dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami hari ini sudah memuji Tuhan, kami hari ini sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami mau menutup ibadah ini, biarlah Tuhan sendiri yang menolong kami, supaya kami belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang tidak lupa untuk mengucap syukur atas berkat yang Tuhan sudah berikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, hari ini adik-adik kita belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan. Ya, mengucap syukur dalam segala hal ya adik-adik.
Betul, supaya adik-adik tidak lupa, setiap hari adik-adik boleh tuliskan minimal 1 apa yang adik-adik syukuri hari ini. Gitu ya. Oke. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Don't forget to be thankful.